Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freda Adivardana dengan NIM 41211349 dari golongan D dari Informatika kelompok 3 akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Di sini langsung saja kita login. Kita memiliki dua akses yaitu owner dan kasir. Bedanya adalah fitur pengaksesan fitur yang ada di aplikasi. Untuk kasir hanya bisa mengakses dua fitur yaitu transaksi jual dan pengaturan, sedangkan untuk owner bisa mengakses semua fitur yang ada di aplikasi. Langsung login. Nah, di sini akan muncul message welcome owner untuk owner. Jika menggunakan akun kasir, maka welcome kasir. Untuk barang, di sini ada bisa mencari barang dengan menggunakan kategori, dan ini button refresh untuk merefresh tabel. Setelah ini tambah, ubah, hapus. Untuk tambah, kita dapat menambah barang sesuai keinginan kita. Barang di sini kita harus memilih kategori terlebih dahulu. Misalnya makanan ringan, barcode-nya 1234567 misalnya. Terus namanya Ciki, harga belinya 500, oh sorry, harga jualnya 1000. Satuan bisnis stoknya 20, fitur 0. Langsung bisa ditambah. Berhasil menambahkan barang tanpa return. Di sini belum muncul, kita refresh terlebih dahulu, maka di sini akan muncul. Untuk ubah sendiri kita harus memilih terlebih dahulu barang yang akan kita ubah. Contohnya tadi Ciki, terus ubah. Di sini kita bisa mengubahnya. Misalnya kita dikurangi 1, lalu simpan, maka berhasil ubah barang. Jika menghapus sama, kita memilih terlebih dahulu. Terus sekarang kita menghapus Floridina, terus hapus. Kamu yakin akan menghapus barang ini? Oke, berhasil menghapus barang, maka Floridina akan hilang. Untuk search di sini kita bisa mencari berdasarkan kategori, contohnya alat makan, maka yang ada di tabel hanya berkategori alat makan. Sedangkan untuk search yang ini bisa mencari langsung ke nama barangnya, contohnya Ciki. Nah, di sini langsung muncul. Oke, selanjutnya kita langsung ke fitur transaksi. Transaksi di sini ada transaksi beli dan transaksi jual. Untuk transaksi beli bisa menambahkan transaksi beli. Nanti transaksi beli ini akan masuk ke riwayat beli. Nah, contohnya nama barangnya kita harus memilih terlebih dahulu. Untuk di sini nama barang sendok, mungkin alat makan. Di sini langsung muncul. Untuk kuantitasnya kita pilih saja 2. Terus setelah harganya berarti 4000, tunainya 5000, maka kembali 1000. Kita langsung bisa tambahkan. Nah, berhasil menambahkan data pembelian. Di sini akan tersimpan di riwayat. Terus selanjutnya transaksi jual. Kita dapat menambahkan barang yang ingin dibeli oleh customer atau pembeli. Contohnya langsung saja ke memilih barang yaitu sendok. Kuantitasnya bisa kita sesuaikan dengan pembelian. Contohnya 2, langsung tambahkan, otomatis tersimpan di daftar. Kita bisa juga mencari berdasarkan kode barcode barang. Contohnya tadi kita telah menambahkan Ciki dan kode barcode-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, otomatis di sini akan terdeteksi data Ciki. Langsung kita tulis kuantitasnya 3, contohnya misalnya ditambahkan. Nah, di sini ada total tunai ini uang yang dibayar oleh pembeli. Contohnya misalnya 10.000. Kita enter, maka kembalian akan muncul 2000. Terus konfirmasi, jika kita konfirmasi maka transaksi berhasil disimpan. Tunggu sebentar. Nah, di sini muncul stroke. Stroke ini bisa kita cetak langsung ataupun bisa kita simpan di device. Selanjutnya ke pengeluaran. Menu pengeluaran sama seperti menu barang.
Kita lanjut saja ke pemasok. Pemasok juga sama, riwayat. Masuk riwayat. Di sini tadi ada riwayat SP0001 ya. Kode beli kita tadi ada ini TB0004. Nah, tersimpan di sini. Ini buat jika kita ingin mencari data riwayat sesuai rentang tanggal waktu tertentu. Contohnya di sini kan ada tanggal 16, 17, 17, 22. Coba kita cari yang 16 sampai 18. Terus search. Nah, otomatis 16, 17, 17. Nah, di sini muncul sesuai data yang kita inginkan. Sesuai tanggal yang telah kita masukkan di sini. Untuk riwayat jual juga sama seperti tadi. Seperti riwayat beli. Selanjutnya kita ke laporan. Laporan di sini kita bisa menentukan tanggal juga. Contohnya 1 sampai 30. Langsung search. Nah, otomatis pendapatan kotor ini terbentuk atau terakumulasi dari semua transaksi jual yang telah dilakukan di aplikasi ini sesuai tanggal yang telah kita tentukan. Dan untuk total pengeluaran adalah total semua pengeluaran, transaksi pengeluaran yang telah dilakukan sesuai tanggal ini juga. Nah, untuk pendapatan bersih itu dari akumulasi pendapatan kotor dikurangi total pengeluaran. Kita bisa mencetak langsung. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Ini bisa dicetak menjadi lembaran dokumen atau bisa disimpan di device. Selanjutnya karyawan. Nah, karyawan sama seperti tadi, barang, pengeluaran, pemasok. Lanjut saja ke pengaturan. Nah, untuk pengaturan di sini kita bisa mengubah password menjadi password baru dan bisa logout atau keluar. Contohnya untuk memasukkan password baru yaitu misalnya Agus 2345. Nah, sini juga harus sama Agus 2345. Jika sudah yakin ingin mengubah passwordnya maka konfirmasi. Nah, otomatis berhasil ubah password. Oke, kita coba terlebih dahulu logout. Ini Agus 2345. Nah, login. Otomatis bisa masuk. Jika kita memasukkan password lama maka terdeteksi password salah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau tindakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.